Baik, selamat pagi. Bertemu dengan saya Muhammad Jakfar dalam mata kuliah Aljabar Abstrak. Kali ini kita ingin membahas subgrup normal. Sasaran kuliah hari ini yakni kita ingin memahami konsep subgrup normal beserta sifat-sifatnya dan juga contoh-contohnya nanti akan kita bahas ya. Oke, sebelum masuk ke konsep apa itu subgrup normal, kita berangkat dulu ke motivasi kenapa konsep tersebut dimunculkan ya. Motivasinya adalah sebagai berikut. Kalau kita punya suatu grup, contohnya grup Z terhadap operasi perkalian, Z ini adalah himpunan semua bilangan bulat, maka kita akan punya beberapa subgrup dari Z. Salah satu subgrupnya adalah 5Z atau himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Nah, kalau kita bentuk koset-koset dari 5Z pada materi sebelumnya, materi koset, maka kita akan memperoleh 5 koset yang berbeda. Yang pertama adalah 0 plus 5Z, yang kedua 1 plus 5Z, 2 plus 5Z, 3 plus 5Z, dan yang terakhir adalah 4 plus 5Z. Kalau ditanya 7 plus 5Z, mana Pak? Nanti akan kembali sama dengan 2 plus 5Z. Jadi secara umum yang berbeda hanya ada 5 buah koset ini, gitu ya. Perhatikan koset-koset ini merupakan himpunan. Kalau kita beri operasi dengan aturan operasi menjumlahkan masing-masing anggota himpunan yang satu ke yang lainnya, maka 0 plus 5Z kalau kita jumlah dengan 1 plus 5Z, maka akan diperoleh himpunan apa? Coba. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 6, 6. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 11, 16. 10 tambah 1, 11. Kalau kita data, maka 0 plus 5Z ditambah 1 plus 5Z akan diperoleh sama dengan 1 plus 5Z. Oke. Kalau 1 plus 5Z tambah 2 plus 5Z, hasilnya adalah 3 plus 5Z. Kalau 4 plus 5Z ditambah 1 plus 5Z, hasilnya adalah himpunan 0 plus 5Z. Dengan operasi tersebut, maka himpunan koset-koset ini akan membentuk grup ternyata. Dengan elemen identitas 0 plus 5Z. Dan yang menarik adalah grup tersebut sebenarnya udah kita kenal ya. Kalau misal himpunan ini kita wakili dengan 0 bar, simbol 0 bar, dan yang ini kita wakili dengan 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Dan operasi tadi terhadap himpunan ini itu sebenarnya membentuk grup himpunan bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan modulo 5. Nah, himpunan koset-koset ini karena dia membentuk grup, maka secara simbolis adalah seperti ini. Z per 5Z. Dan grup ini kita sebut dengan grup kuosien atau grup faktor. Sekarang cerita ini kita generalisasi. Kalau misal kita punya grup G dengan operasi star dan subgrup H, dan kita akan gunakan H untuk membentuk koset-kosetnya, dan seterusnya. Kalau kita himpun koset-koset tersebut, muncul pertanyaan, apakah G per H atau himpunan koset-koset ini dengan suatu operasi membentuk grup? Jawabannya adalah tidak semua membentuk grup. Ada syarat agar G per H ini menjadi suatu grup yang disebut grup
faktor. Apa syaratnya? Syaratnya adalah subgrup H tidak hanya sekedar subgrup dari G, tapi H adalah harus merupakan subgrup normal dari G. Oke. Jadi kita perlu memahami apa itu subgrup normal. Subgrup normal itu adalah, berikut definisinya ya. Sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika berlaku AH sama dengan HA untuk setiap A elemen grup G. Apa ini artinya? Koset kirinya harus sama dengan koset kanannya. Jika memenuhi ini, maka subgrup H tadi kita sebut dengan subgrup normal dari G. Dan disimbolkan dengan ini. H subgrup normal dari G. Ini adalah simbol yang menyatakan H subgrup normal dari G. Oke. Perhatikan kembali. Koset kanan sama dengan koset ini. Pernyataan ini bukan berarti untuk setiap A anggota G dan H anggota H berlaku A setar H sama dengan H setar A. Bukan ya. Bukan itu maksudnya. Boleh ini nggak sama. Yang dimaksud ini adalah untuk setiap A elemen G dan H elemen H itu ada suatu H aksen elemen H sehingga A setar H sama dengan H aksen setar A. Dan ada pula H double aksen elemen H besar sehingga H setar A sama dengan A setar H double aksen. Kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke uji subgrup normal. Jadi ada teorema. Teorema ini akan membantu dalam pengecekan apakah suatu subgrup ini merupakan subgrup normal, iya atau enggak gitu ya. Bunyinya seperti ini. Subgrup H dari grup H star merupakan subgrup normal jika dan hanya jika berlaku ini. X, H, X aksen harus subset dari H untuk setiap X elemen G. Ingat bahwa X, H, X inverse itu sama dengan himpunan ini ya. Himpunan X star H star X inverse, di mana hanya adalah elemen H besar. Yang namanya teorema perlu kita buktikan ya. Buktinya ada dua arah karena bunyinya jika dan hanya jika. Kalau ke arah sana, diketahui H adalah subgrup normal dari G. Maka untuk setiap X elemen G dan H elemen H, ada H aksen elemen H sehingga X star H sama dengan H aksen star X. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan X inverse sehingga diperoleh ini. Yang artinya adalah X star H star X inverse anggota dari H. Sehingga berlaku X H besar X inverse subset dari H. Untuk yang searah sana, kita serahkan kepada kalian ya sebagai latihan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Setiap subgrup dari grup abelian itu jelas pasti merupakan subgrup normal. Buktinya Pak, jika H subgrup dari grup abelian, maka akan berlaku komutatif. A setar H sama dengan H setar A dong ya. Untuk setiap A elemen G dan setiap H elemen H. Sehingga koset kirinya jelas sama dengan koset kanannya. Udah selesai. Contoh grup abelian yang udah kita kenal contohnya adalah R terhadap operasi penjumlahan, Z operasi penjumlahan, Q dikeluarin 0
terhadap operasi perkalian, dan lain-lain. Ini adalah grup-grup yang semua subgrupnya udah jelas merupakan subgrup normal. Ya. Lanjut. Yang tidak abelian gimana, Pak? Ini ada contoh. M adalah himpunan matrik-matrik yang determinannya tidak sama dengan 0 dengan operasi perkalian matriks. Ini jelas grup non-abelian. Ya. Kemudian kita bentuk N. N adalah himpunan matrik 2 kali 2 di mana determinannya sama dengan 1. Ini udah pernah kita bahas, si N ini merupakan subgrup dari M. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah N ini merupakan subgrup normal dari M? Nah, untuk menunjukkan bahwa N yaitu himpunan matrik dengan determinan 1 merupakan subgrup normal dari M, akan lebih mudah kalau kita pakai teorema uji subgrup normal tadi ya. Jadi kita akan menunjukkan X kali N kali X inverse harus elemen N besar. Dari mana itu? Kita lihat sifat determinan dari matrik. Jelas, ini yang seperti diajarkan di aljabar linear elementer. Determinan perkalian 3 matrik itu sama dengan perkalian determinan ketiga matrik. Dan kalau kita kalikan nanti akan sama dengan 1. Karena determinan xn x inverse sama dengan 1, maka xn x inverse berarti anggota N dong. Dan ini akhir dari penunjukan bahwa N merupakan subgrup normal dari M. Contoh selanjutnya. Masih ingat? Misalkan diketahui grup dihedral D3, yaitu grup dengan himpunan beranggotakan pemetaan yang memetakan poligon segitiga beraturan pada dirinya sendiri. Di mana D3 ini memiliki orde 3, yang terdiri dari 3 rotasi, identitas, rotasi 120 derajat, rotasi 240 derajat, dan 3 refleksi ya, dengan sumbu melalui titik sudutnya. Saya gambarkan dulu. Oke, ini yang pertama R0, rotasi dengan 0 derajat. Ya, seperti tidak melakukan apa-apa ya. Dia sebagai identitasnya. Kemudian rotasi 120, rotasi 240, sumbu refleksi S1, S2, dan S3. Jadi D3 terdiri dari 6 elemen. Dan kalau kita gambarkan tabel Cayley-nya seperti berikut. Ya. Jadi kalau rotasi 120 dioperasikan dengan S1, nanti hasilnya S2. Ini dan seterusnya. Oke. Yang menjadi pertanyaan dari grup tersebut, dari grup ini, D3, kita dapat periksa bahwa R, ID, R120 dan R240 derajat ini jelas merupakan subgrup dari D3. Ini adalah subgrup dari D3. Nah, pertanyaannya, apakah R ini, himpunan R ini merupakan subgrup normal? Dia jelas subgrup, tapi apakah dia subgrup normal gitu ya? Gimana cara ngeceknya? Bisa dikembalikan ke definisi, yaitu caranya kita cari koset-koset kirinya. Koset kiri yang pertama adalah ID dikali R, berarti ID kali semua anggota R. ID kali ID, ID kali R120, identitas kali R240, R240, dan hasilnya adalah R sendiri. Koset yang kedua, kita kalikan dari kiri dengan R120, diperoleh R juga ternyata. Koset yang ketiga, ternyata sama kosetnya ya. Kemudian kita kalikan dengan S1, S2, S3.
Ternyata hasilnya dari sini kita punya dua koset kiri yang berbeda, ya, yaitu R dan S1R. Oke. Kemudian kita cari koset-koset kanannya. Kita kalikan R dari kanan sekarang. Ternyata hasilnya, kalau R kali ID hasilnya R kali R120 hasilnya R kali 240 hasilnya R, dan seterusnya. Dari sini, dua koset kanan yang berbeda juga diperoleh R dan S1R ya. Dan ternyata untuk setiap anggota D3, koset kiri dan koset kanannya sama. Sama. Oke. Jadi, kalau kita gambar, hasil kosetnya adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah R merupakan subgrup normal dari D3. Contoh yang keempat, dan ini merupakan non-contoh, tetap masih dari D3, grup D3, grup dihedral D3, kita juga punya subgrup, yakni S. Himpunan yang anggotanya identitas dan S1. Ini merupakan subgrup dari D3. Tapi apakah dia merupakan subgrup normal dari D3? Ya, kita cari koset-koset kirinya. Apakah sama dengan koset-koset kanannya? Gitu ya. Kita cari koset-koset kirinya. Oke. Dari sini, ternyata kita punya 3 koset kiri yang berbeda, yaitu S, R120S, dan R240S. Kemudian kita cari koset kanannya. Kita punya ini. Oke, dan di sini ternyata ada koset kiri dan kanannya yang berbeda. R120S, hasilnya kan R120 dan S2. Tapi di sini S kali R120 hasilnya adalah R120 dan S3. Ini jelas koset kanan dan koset kirinya berbeda meskipun sama-sama membentuk 3 koset ya. Koset kirinya ada 3 koset yang berbeda, koset kanannya terdiri dari 3 koset juga ya yang berbeda. Meskipun sama-sama 3, tapi koset kiri dan kanan ini berbeda. Biar jelas perbedaannya, saya gambar dan kasih warnanya di sini. Ini untuk koset kiri, ini untuk koset kanan. Beda. Ya. Jadi kesimpulannya, si S bukan merupakan subgrup normal dari D3. Oke, saya rasa contoh ini sudah bisa menjelaskan apa itu subgrup normal. Contoh yang lainnya kalian dapat lihat sendiri di buku Bu Yuni ya. Dan kita tunggu video selanjutnya mengenai grup faktor. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.